Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Ardia Hairul Rizki dan dua teman saya Muhammad Raffiandra Hoir dan Nur Ihsan Asari eh, telah menyelesaikan tugas untuk membuat paper dengan judul Pandemi COVID-19. Berikut ini akan kami jelaskan paper tersebut dalam bentuk PowerPoint. Pertama ada pendahuluannya. Coronavirus disease atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disebut juga SARS-CoV-2 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan akibat infeksi dari virus yang disebut dengan COVID-19. Virus ini dapat dikatakan sebagai virus yang berbahaya karena menular dengan cepat dan dapat menyebabkan kematian. Pada tahun 2019, virus ini ditemukan pada seorang pasien yang berhubungan dengan pasar ikan yang berada di Wuhan, Cina. Lalu virus ini menular pada 15 perawat yang bertugas pada pasiennya. Dapat dikatakan bahwa virus ini memiliki kemampuan untuk menular antar manusia, berbeda dengan asumsi sebelumnya menurut Krauman tahun 2020. Dan seterusnya berlanjut menular hingga tersebar ke seluruh dunia. Selanjutnya studi literatur. Virus ini yang disebut corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat menyebar dan hingga saat ini penyebaran sudah mengglobal bahkan sampai Indonesia sekalipun. Gejala dari virus ini yaitu menyerupai gejala flu seperti biasa, demam, pilek, batuk, dan sakit kepala. Namun setelah beberapa gejala-gejala ini dapat hilang atau namun setelahnya gejala-gejala ini dapat hilang atau bahkan bertambah parah. Biasanya orang dengan gejala yang sudah berat mengalami penyakit ini yaitu mengalami sesak nafas, batuk berdarah, dan demam yang sangat tinggi. Gejala dari virus ini dapat berlangsung 2 hari sampai 2 minggu. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya ada penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. COVID-19 menyebar melalui beberapa medium. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu ada droplet. Droplet merupakan cairan yang keluar dari tubuh manusia seperti melalui bersin, batuk, dan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada physical contact, yaitu kontak fisikal dengan orang lain seperti bersalaman, berpelukan, dan lain-lain. Lalu ada perdagangan hewan liar, dan kontak langsung dengan pasien penderita corona tersebut. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal terkait COVID-19 dan didapat dari berbagai ahli telatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi pandemi COVID-19 serta potensi bahayanya penyebarannya yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada hasil dan analisis. Pertama yaitu ada pencegahannya. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, kita dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Pertama yaitu kita dapat merujuk pasien penderita COVID-19 untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan sesuai dengan arahan dari dokter. Lalu yang kedua yaitu ada memberikan obat pereda rasa nyeri yang aman sesuai kondisi dari penderita tersebut. Ketiga yaitu menganjurkan penderita COVID untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kita dapat menganjurkan penderita untuk meminum banyak air putih. Next, kebijakan pemerintah. Yang pertama itu membuat peraturan yang tegas terkait kondisi dengan tujuan menghindari warga tertular dan memutus rantai penyebarannya. Yang kedua, memberikan kemudahan pada pasien untuk dapat melakukan pengobatan baik di rumah sakit maupun pengobatan di rumah. Yang ketiga, menyediakan alat penunjang terbaik untuk digunakan pekerja medis dalam menangani pandemi ini. Yang keempat, melakukan rapid test untuk menyaring warga yang sudah tertular sehingga penyebaran dapat lebih cepat dihentikan. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk mengumpulkan pasien tertular hingga tidak menularkan pasien lain di rumah sakit. Yang terakhir yaitu memberi dukungan penuh pada pekerja medis. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, selama pandemi ini belum berakhir, dianjurkan untuk tetap berada di rumah guna memutus rantai penyebaran virus ini. Yang kedua,
tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ketiga, apabila diharuskan untuk berkegiatan di luar rumah, diharapkan untuk menjaga jarak atau social distancing, bersentuhan fisik, dan menggunakan alat pelindung yang cukup. Yang keempat, mengkonsumsi makanan sehat dan menjaga pola makan selama karantina atau PSBB. Yang kelima, mematuhi kebijakan pemerintah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.